warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Sofila. Saya saat ini sedang di kediaman Bapak Sopii selaku pemilik usaha Citra Mandiri Mebel. Pun dicoba ya. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktu dan mengizinkan saya untuk mewawancarai jenengan. Iya, sama-sama, Dik. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Iya, iya. Apa latar belakang Bapak mendirikan usaha Citra Mandiri Mebel ini? Saya mau bercerita sedikit. Awalnya saya itu tukang kayu yang banyak kerja keluar Jawa juga sering. Terus di Surabaya juga pindah-pindah, Sidoarjo. Awalnya saya ingin mendirikan usaha itu termotivasi dari kakak saya yang sebelumnya sudah mendirikan usaha mebelan kayu, kusen, pintu dan jendela dan almari gitu. Oh, berarti saudara-saudara jenengan juga sudah memiliki usaha mebel juga. Iya, kakak saya yang dua itu sudah mendirikan mebel duluan. Sekitar tahun, kalau kakak yang pertama sekitar tahun 90-an lah sudah mendirikan. Terus saya ya termotivasi lah ingin mendirikan seperti kakak saya biar usaha sendiri. Terus sejak kapan usaha Citra Mandiri Mebel ini didirikan? Didirikan setahun sekitar 2012-an. Oh, sudah 8 tahun ya. Iya, iya. Berapa modal awal untuk mendirikan Citra Mandiri Mebel? Untuk modal awal ya sekitar 30 jutaan lah, Mbak. Itu untuk apa aja Pak? Untuk kontrak waktu itu selama 2 tahun sekitar 14 juta. Terus yang lainnya ya buat beli peralatan pertukangan Kayu. gitu, kayak kayu untuk contoh pertama itu bukan usaha, kan dibikinkan contoh dulu supaya untuk peminat pembeli gitu. Terus apakah modal tersebut memakai uang sendiri atau dapat pinjaman? Wah, kalau waktu itu pertama ya emang saya nggak punya uang sama sekali. Ya alhamdulillah lah. Terus saya cerita sedikit ke belakang. Awalnya saya itu kan kerja di salah satu mebel gitu kan. Waktu itu kakak saya yang nomor 2 mau menjalankan ibadah haji. Nah waktu itu saya kan ditarik ke situ biar diminta tolong untuk jaga mebelnya. Nah, waktu itu waktu pulang dari Mekah, pulang dari haji itu sekitar 1 bulanan. Kalau nggak salah itu saya kan ada galangan teman saya itu dijual mebelnya tadi. Terus sama Pak Haji itu yang mebelnya saya tuh itu saudara saya itu, terus dibelikan lah, diutangi kamarnya untuk dipinjami untuk kontrak ya, untuk kontrakan aja. Waktu itu sekitar 14 juta. Nah untuk peralatan yang lain untuk beli kayu itu pinjem kakak saya yang satunya, jual sapi kalau nggak salah waktu itu. Penuh pengorbanan ya Iya, Pak. iya, iya. Terus apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk produksi mebel ini? Kalau peralatan sih banyak sekali, tapi yang paling utama itu mesin pasrah, terus profil itu yang paling utama, terus gergaji, terus gerenda. Kalau sekarang sih sudah maju ya alhamdulillah, mesinnya agak modern semua lah. Kalau dari dulu masih agak manual gitu. Untuk waktu proses pembuatan kan jenengan itu menerima pesanan apa saja Pak? Kalau untuk menerima pesanan yang saya utamakan itu kayak kusen, pintu, jendela gitu aja. Kalau kayak lemari gitu, kalau kerjaan agak kosong saya terima, kalau penuh nggak saya terima karena terlalu lama prosesnya. Untuk pintu berapa hari? Kalau pintu itu 1 hari bisa selesai lah. Jendela? Kalau jendela ya 5 lah dalam 1 hari. Oh, 1 hari dapat 5 jendela ya. Kalau lemari itu kalau berapa lemari hari? Ya sekitar 4-5 hari lah. Oh, agak lama Agak makanya lama. ditolak. Iya agak lama. Terus
hasilnya kan cuma sedikit kalau lemari, merepet lah kalau bahasa dagangnya itu. Terus berapa banyak orang yang membantu jenengan dalam Kalau saat ini dua Mbak, iya. Dua itu sebagai produksi ya Pak? Produksi aja. Kadang-kadang saya juga ikut kerja, kalau kerjaannya lagi penuh ikut bantu juga. Selama mendirikan usaha mebel ini, apa kesulitan atau hambatan yang jenengan alami? Kalau kesulitan yang paling kentara itu bahan kayu yang kualitas bagus itu yang agak sulit. Itu yang agak sulit, apalagi bahan bakunya itu yang agak sulit. Terutama musim penghujan itu agak sulit. Berarti untuk hambatan itu hanya kayu ya Pak? Iya, kayu. Kalau masalah motif pintu atau yang lain-lain itu nggak begitu masalah. Terus untuk masa pandemi COVID-19 ini, apakah usaha Bapak juga mengalami penurunan? Ya, mengalami penurunan gratis lah, sekitar ya 60-50% lah dari sebelumnya. Tadi dalam masa pandemi COVID-19 kan usaha jenengan mengalami penurunan sampai 60%. Iya. Terus bagaimana cara mengatasi hambatan dalam masa pandemi ini? Yang paling saat ini ya menurunkan harga itu Mbak, untuk mengatasi salah satu cara itu biar usaha tetap lancar, terus Pak Tukang kerja terus biar nggak nganggur, biar bisa produksi gitu aja. Terus bagaimana jenengan promosi produk Citra Mandiri Mebel ini? Kalau promosi secara signifikan sih nggak ada ya, cuma mencari tempat aja yang strategis, terus ya dari mulut ke mulut teman gitu aja, atau nunggulah pelanggan baru gitu aja. Nggak pernah promosi yang neko-neko, nggak pernah. Belum pernah ya Belum dicoba. pernah. Terus bagaimana kesepakatan kalau mau membeli antara jenengan dan pembeli? Kalau kesepakatan itunya pokoknya harganya cocok gitu, pokoknya di DP lah. Yang penting ada DP-nya dulu, minimal itu ya sekitar 30 hingga 60%. Berarti di DP dulu, iya, nanti baru dikerjakan. dikerjakan. Kalau harganya sudah sepakat, di DP berapa nanti dikerjakan, sekitar 60% pekerjaan selesai, nanti minta tambah DP 10% atau berapa gitu. Apakah jenengan pernah mengalami penipuan dalam menjalankan usaha mebel ini? Kalau penipuan sih sering. Sering kalau penipuan. Sering. Terus bagaimana cara jenengan agar tidak kembali tertipu lagi? Kalau salah satu cara ya antisipasi aja. Jadi antisipasi, jadi yang dulu itu buat pengalaman, sekarang lebih berhati-hati, gitu aja. Terus apakah jenengan juga memiliki usaha lain selain usaha mebel ini? Ya alhamdulillah ada lah, di perkebunan nanam tebu itu. Berarti selain bertukang menjadi mebel ini juga memiliki usaha. Tani gampangannya. Apa harapan jenengan ke depan untuk mebel Citra Mandiri? Untuk harapan ya semoga maju lebih besar dari yang sekarang, lebih besar lagi. Terus kalau bisa ya buka cabang lah, itu salah satu impian saya. Terus ini permintaan yang terakhir ya Pak. Iya. Sedikit pesan moral untuk generasi milenial agar berani berwirausaha seperti jenengan. Kalau pesan saya yang pertama itu harus ulet gitu ya, terus fokus sama apa yang dikerjakan. Kalau soal hasil nanti Allah lah yang menentukan, gitu aja. Ya udah, terima kasih Pak Sopii atas waktunya. Iya. Saya sudah diizinkan untuk berwawancara dengan jenengan. Semoga usahanya lancar. Amin. Berkah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lokasi mebel Citra Mandiri milik Bapak Sopii.
Seperti yang terlihat di sini terdapat banyak kayu-kayu untuk membuat pesanan jendela, pintu, almari, dan lain-lain sesuai pesanan pembeli. Di sini juga terlihat banyak pesanan yang sudah jadi. Selanjutnya di sini ada pekerja beliau yang sedang mengerjakan pesanan para pembeli juga. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Sopii, beliau memiliki 2 pekerja yang membantu beliau dalam memproduksi pemesanan kusen kayu, pintu, jendela, almari, dan lain-lain. Di sini terlihat tampak banyak kayu-kayu yang akan diproduksi oleh Bapak Sopii. Yang selanjutnya terlihat beberapa alat untuk memproduksi yang seperti kita lihat, ada bor, ada gergaji, ada pasrah, dan lain-lain. Ini tampak depan mebel Bapak Sopii sudah tersedia di depan, contoh pintu yang sudah selesai, contoh kusen yang sudah selesai. Seperti yang dijelaskan beliau, salah satu strategi beliau, pemasaran beliau yaitu mencari lokasi yang sangat strategis, yaitu di dekat jalan raya.